Selamat pagi. Welcome home church. So happy. Saya sangat gembira saudara dapat menyertai ibadah raya BM kita pagi ini. Dan saya, setiap Ahad saya look forward untuk beribadah bersama. Nah, mari kita lihat ke Keluaran pasal 12. Nah, bagi setiap kita yang telah mengikuti Good Friday, kebaktian kita yang Jumaat Agung, bagus tu. Nah, kalau kami tidak sempat untuk follow atau menyertai kita pada malam Good Friday, boleh saya dorongkan saudara untuk mendengar khotbah tersebut sebab malam itu saya telah berkongsi dari Keluaran pasal 12 dan hari ini juga saya akan sambung dari Keluaran 12. Jadi ada connection dia. Jadi baiknya saudara mendengar itu khotbah juga. Ada itu link di description box di dalam YouTube channel ini ya. Sesi kita yang kita ada hari ini. Jadi adanya salib Good Friday, adanya kubur kosong pada hari kebangkitan atau Easter. Jadi kita sudah ada Tuhan Yesus sebagai juru selamat Tuhan peribadi kita. Amin. Amin. Nah, persoalannya apa lagi? Sebenarnya ada satu perkara lagi di Keluaran 12 yang belum saya share pada malam Jumaat. Mulai dari ayat ke-8 kita lihat ya. Nah, dagingnya itu daging anak domba yang sudah dipanggang di atas api harus dimakan mereka pada malam itu juga dengan roti yang tidak beragi serta sayur herba pahit. Ada 3 perkara yang mereka makan dalam Passover meal, we call it, alright? Iaitu anak domba yang sudah dipanggang api, yang sudah share pada malam Good Friday, roti yang tidak beragi, serta sayur herba pahit. Nah, herba pahit atau sayur herba pahit ini sebenarnya hanya disebut sekali saja di Keluaran ini, itu saja. Yang sebenarnya simbol dia adalah supaya mengingatkan orang Yahudi atau orang Israel bahawa mereka kepahitan mereka masa mereka menjadi hamba atau diperbudakkan di Mesir. Itu tujuannya. Tapi ada satu hal satu perkara yang mereka makan itu, yaitu roti tidak beragi. Banyak kali sebenarnya disebut di dalam Alkitab. Pasal 12 6 kali, di Imamat juga ada sebut, di Bilangan juga ada sebut, di Ulangan juga disebut roti tidak beragi. Maksudnya roti tidak beragi ini dalam bahasa Inggris unleavened bread. It's very important, sangat penting sehingga diberi tumpuan perhatian. Tuhan sebut perkara hal ini begitu banyak kali sekali. Alright? Nah, ayat seterusnya di pasal 12 kita lihat. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala, lihat perkataan itu, segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Dilenyapkan maksudnya destroyed, maksudnya that's it. Di-reject daripada bangsa Israel. Kalau mereka tidak membuang segala ragi dari rumah mereka. Nah, ayat 17 sekali lagi dia ulang. Rayakanlah selalu, ini roti beragi ini menjadi selalu perayaan roti tidak beragi. Kerana tepat pada hari ini aku membawa rombonganmu keluar dari tanah Mesir. Oleh sebab itu, rayakanlah selalu hari ini turun-temurun sebagai suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Mereka praktis ini. Mereka merayakan perayaan roti tidak beragi ini sampai hari ini. Ya, ini sangat penting, satu perayaan bagi mereka, satu pesta. Yang kita akan lihat nanti ya. So, di ayat 18 sekali lagi Tuhan bilang, dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi. Sekali lagi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu pada waktu petang. Itu maksudnya ada 7 hari di situ. 19, 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. 7 days, no yeast. Dalam bahasa Inggris, yeast. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan di antara jemaah Israel. Baik orang asing, baik orang asli. 20, sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu.
Dan seterusnya ayat 34, sudah tiba masanya bangsa Israel keluar dari Mesir. Pergi dari Mesir, alright? Sekali lagi dia sebut, lalu bangsa itu mengangkat adonannya atau doh, okay? Dalam BM doh, alright? Adonannya sebelum diragi. Sebelum, maksudnya tak sempat mereka letak ragi di dalam itu doh, dengan tempat adonan mereka terbungkus dalam kainnya di atas bahunya mereka. Wah, lari dengan itu pergi dari Mesir. Serta merta ayat 34, lepas itu kita lihat ya, apa yang terjadi di situ ayat ke-35, orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. So exactly apa yang Musa perintahkan dari Tuhan, dia perintahkan mereka lakukan tepat sekali. Nah, mereka minta pergi kemudian dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati, favorable dalam bahasa Inggris, terhadap bangsa itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Wow! Ataupun plunder dalam bahasa Inggris. Nah, apa yang saya samakan kepada kita, saudaraku dikasih sekalian pagi ini, tajuk khotbah adalah bersihkan hidupmu, menjara Mesirmu, atau dalam bahasa Inggris, purge your life, plunder your Egypt. Nah, ini terjemahan yang terbaik yang saya boleh bagi kita. Bersihkan hidupmu, ya, purge your life, bersihkan, sucikan hidupmu, menjara Mesirmu. Ya, ini yang kamus dalam bahasa pustaka yang saya cari itu menjarah, ataupun ada yang translation dia adalah merampas. Sebenarnya itu perkataan yang salah, bukan merampas tapi menjara, plunder is a correct word, alright? Nah, kita lihat dulu purge your life atau bersihkan. Saya pilih itu perkataan purge sangat penting sebab purge maksudnya dia bersih sepenuhnya, alright? Itu purge perkataan dalam bahasa ini, bersihkan. Nah, saya ada seorang cousin masa kami di kecil, masih lagi budak sekolah masa itu. Ada suatu hari kami main. Masa kami main, dia tiba-tiba secara accident, dia tertelan wang shilling 20 sen. Dan setelah itu jadi, ibu dia, mak dia bawa, dia kasih dia minum suatu ubat untuk dia bersihkan dia punya perut dan juga usus dia. We call it purge your bowels dalam bahasa Inggris. Purge maksudnya memang kasih pergi jamban saja, alright, sehingga itu 20 sen keluar. That's what the purging, alright, cleansing. Ada juga yang sekarang kita zaman moden, kita orang kata mau detox. Kalau mau detox kan kita minumlah jus-jus tertentu lah dan sebagainya untuk kita bersihkan usus kita atau purge kita punya usus kan. Nah, saya mau bicara terlebih dahulu berkenaan dengan bersihkan hidupmu, purge your life. Nah, kita kembali ke ayat ke-15. Nah, kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Nah, perhatikan tuh. Buanglah berapa banyak? Segala ragi. 1 biji pun tidak boleh ada, maksudnya. Ayat 19, 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu. Dan 20 kata sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Nah, perkataan buang itu, saudaraku, maksudnya bersihkan, purge. Tidak boleh ada 1 biji ragi pun tidak boleh ada. That's why the word purge is more powerful. Lebih kuat dia. Bersihkan kurang kuat kan? Nah, sebagai contoh, ada kalanya kita sapu di rumah, kita sapu lantai. Ada kalanya kita sapu lantai kan, bisa itu tertinggal sedikit debu kan? Tidak boleh pun kita garanti semua satu sedikit debu pun tidak ada tertinggal kan? Tidak boleh kita garanti. Tapi dalam hal yang kita baca sekarang, perintah dari Tuhan adalah everything, segala, 1 biji ragi pun tidak boleh tertinggal. Nah, saya mau tanya kita yang suka baking. Tahu baking, yang buat roti, buat cake, baking Ada yang suka baking nggak? Kalau ada, letak di chat box kata, ya pasti saya suka baking. Very good, right? Suatu hari saya mau try baking kamu. Now, kalau kamu suka baking, kita memang orang baking tahu sedap betapa serius atau bukannya senang, perkara yang senang, terutamanya bagi dalam culture budaya baking, yang sesuatu yang adalah kebiasaan bagi orang Israel. Mereka banyak makan roti, ya. Memang banyak mereka makan roti, kek dan sebagainya.
kita cuba pikirkan betapa susahnya, bukan sesuatu yang senang untuk mereka bersihkan, purge semua ragi dalam rumah mereka. Nah, firman Tuhan berkata, mereka taat, lakukan seperti yang telah diperintahkan. Kita baca itu kan. That's why it's so important. Oleh sebab itu, sehingga hari ini, sejak keluaran, untuk persiapan pesta Paskah sebenarnya. They prepare the Passover. Bagi orang Yahudi, cara mereka buat adalah mereka akan buang dan bersihkan segala kamesh. Itu perkataan dalam Ibrani, atau maksudnya adalah makanan-makanan yang beragi. Segala makanan yang beragi dalam rumah mereka, mereka harus bersihkan, buang semua itu. Mereka vacuum lah, mereka sapu lah, mana-mana semua sudut lah, semua mereka cari dalam amari lah dan sebagainya, katil lah dan sebagainya. So mereka harus bersihkan macam spring cleaning masa tahun baru kan. Nah, dan kemudian pada malam sebelum Paskah, mereka ada satu tradisi, mereka akan buat satu upacara, dipanggil dia Bedikat Kamesh dalam bahasa Ibrani, pencarian Kamesh maksud dia. Mereka akan mencari itu makanan-makanan yang beragi. Mereka cari itu malam sebelum Paskah, sisa-sisa yang tertinggal dan mereka buang. Sebenarnya mungkin mereka sudah semuanya bersih, tapi kerana mereka mau praktis itu sebagai satu simbolik, mereka telah buang semua itu ragi. So cara mereka buat ada bulu dan sudu kayu dan juga lilin. Kenapa lilin? Sebab dulu memang tiada torchlight, sekarang mereka pakai torchlight, tapi itu satu simbolik yang sangat penting. Mereka remember, ingat apa yang terjadi sejak di keluaran, sangat penting. Jadi dalam satu adat lama orang Yahudi yang mereka adalah, mereka akan sembunyikan 10 biji ragi di seluruh rumah mereka itu, dan pada malam sebelum Paskah itu, masa Bedikat Kamesh, mereka akan mulalah mencari, seisi keluarga mereka akan pergi cari. Nah, kadang-kadang kalau mereka terjumpa 9 biji, kanak-kanak mereka, semua anak-anak mereka terjumpa 9, lagi satu biji belum dapat carikan, mereka tidak akan berhenti sehingga mereka mendapatkan itu satu biji. Sepanjang malam, tengah malam, tak tidur pun mereka harus cari itu. Itu ada yang sangat penting. Kenapa 10 biji? Kerana mengingatkan itu 10 tulah sebenarnya. Nah, so jadi setelah mereka dapat cari itu sisa-sisa makanan yang beragi, mereka akan letak sudu kayu itu, dan esok pagi, awal pagi, mereka akan bakar bersama dengan kayu itu. Sampai hari ini mereka masih lakukannya. Setiap tahun menjadi satu adat, satu upacara yang mereka lakukan. Ini satu simbol yang sangat penting yang kita akan kaji sekarang. Nah, bukan saja Tuhan suruh mereka untuk bersihkan semua, buang semua ragi, mereka juga diperintahkan untuk meraihkan satu perayaan dikatakan roti tidak beragi. Maksudnya mereka harus juga buat roti yang tidak beragi untuk dimakan. Nah, terlebih dahulu saya mengatakan di sini, kenapa mau singkirkan segala ragi? Nah, ragi di dalam Bible adalah satu gambaran kepada dosa. It's a picture of sin, yeast, alright, ragi. Nah, kita tahu pada malam Tuhan memimpin murid-muridnya dalam jamuan suci, the Lord's Supper, di mana Tuhan kata itu roti adalah tubuh dia. Alright, and mereka makan itu. Kenapa? Sebab itu adalah simbol kepada tubuh dia yang tidak berdosa, ya, tidak melakukan dosa, tidak bercelah. Alright, that's the symbol of it. We know that sinless. So roti tidak beragi maksudnya tubuh yang tidak berdosa. Okay, so apa yang sangat penting di Keluaran ini, perintah Tuhan kepada orang Israel untuk makan roti yang tidak beragi dan meraihkan perayaan roti tidak beragi ini adalah seperti ini. So in English I would say a precise practice that gives us a powerful reminder. Alright, suatu amalan yang teliti menjadi suatu peringatan yang kuat. A precise practice, satu praktis yang amalan yang sangat teliti. Tujuannya adalah memberi kita, orang Israel termasuk kita hari ini, satu peringatan yang sangat dahsyat dan kuat sekali. Sebab saudaraku dikasihi sekalian, bukan saja Tuhan perintahkan mereka menyingkirkan segala ragi,
Tapi mereka juga harus menggantikan itu yang roti beragi tidak sudah kan, mesti gantikan dengan roti yang tidak beragi. Kenapa begitu spesifik, khusus sekali? Why? Sebab ini menggambarkan di mana itu adalah pengingkiran dosa. Kita singkirkan dosa dari kehidupan kita dan kita gantikannya dengan kebenaran. Replace it with righteousness. Remove sin from our life, replace with righteousness. Artinya remove, replace punya prinsip. Singkirkan, gantikan. Setiap kali orang Yahudi makan roti yang tidak beragi itu, saudaraku, mereka akan teringat bagaimana mereka mengatasi dosa. Tuhan memberi mereka itu cara mengatasi dosa, dan juga dapat mereka mengamalkan kehidupan yang benar, saudaraku. Itu sebabnya masa kita buat perjamuan suci, itulah tujuan kita harus bertobat. Masa kita makan itu roti, kita harus bertobat, saudaraku. Jadi bagi seorang Yahudi yang saleh, yang sebenarnya mereka tidak kenal siapa itu Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi mereka mengerti betapa pentingnya pembersihan ini purging. Secara agamawi, yes, ritus bagi mereka. Tapi bagaimana pula bagi kita, saudaraku, yang kita kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan bagi Paskah, bagaimana pula dengan kita? Adakah kita mengambil secara serius seperti mereka buat itu upacara Kemesh, bedikat Kemesh itu, untuk menyingkirkan segala dosa-dosa dalam kehidupan kita? Secara serius datang kepada Tuhan, bertobat dan minta Tuhan, bukan saja saya mau kamu selamatkan saya daripada neraka, tapi saya mau kamu sucikan saya daripada segala kehidupan yang kotor saya. Put out sin, put on righteousness. Singkirkan dosa, gantikan dengan kebenaran Tuhan. Itu roti sebenarnya adalah roti tidak beragi, adalah simbol kepada firman Tuhan, saudaraku. Of course, kita know siapa dia itu roti yang hidup, firman yang hidup, Tuhan Yesus. Yohanes 6, kita sudah belajar kan? Jadi Tuhan Yesus adalah roti yang hidup, dialah firman Tuhan yang hidup. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus dia bicara kepada murid-muridnya di Yohanes 15, dia bilang begitu, kamu sudah bersih kerana firman yang telah kukatakan kepadamu. Wow! Kamu sudah bersih kerana firman yang kukatakan kepada, maksudnya firman Tuhan Yesus adanya kuasa untuk menyucikan, membersihkan kita. Jadi, bukan saja kita nak singkirkan itu dosa dalam hidup kita, kita juga mau firman Tuhan untuk memberi kita kebenaran dia, membersihkan kita itu. Jadi, ragi itu adalah simbol dosa, saudaraku. Seperti ragi, dosa pun begitu dimulai, dia kecil, sikit saja pun sudah cukup. Kemudian bertumbuh secara diam-diam. Oleh sebab itu, saudaraku, kita perlu berikhtiar. Perlu kita adanya satu kerinduan, keinginan sungguh-sungguh jika kita benar-benar mau menyingkirkan dosa dalam hidup kita, saudaraku. Amin. Saudaraku, dosa yang paling teruk, apa itu sebenarnya? Tuhan Yesus ada bilang di Lukas 12. Itu ragi, kemunafikan, hipokrisi. Oh, teruk sekali. Sebab nampaknya, saleh, alim. Tapi dalam dia penuh dengan kemunafikan. Masa Tuhan Yesus di Lukas 12, dia menegur, bukan saya menegur, perkataan dipakai oleh Bapa dalam mencelah itu orang Farisi. Dia kata, menegur mereka, kata, kamu semua adalah ragi kemunafikan. Yeast of hypocrisy. Sebagai satu contoh di Matius 5, saudaraku. Ini sangat penting. Saya bagi ini contoh, ya. Contohnya sangat penting. Nah, apa Yesus bilang? Dia kata, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah. Pergilah berdamai terlebih dahulu dengan saudaramu yang telah mungkin buat salah atau berdosa, tidak apa. Pergi, berdamai dulu. Forgive. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan. Maksudnya, kita datang beribadah, mau worship God. Mau berdoa. Bilang, Tuhan akan mendengar doa kita kah?
kalau kita belum lagi mengikut firman Tuhan ini, pergi berdamai terlebih dahulu. Dalam konteks Matius 5 ini, sebenarnya Tuhan sedang mengajar berkenaan membunuh. Kamu telah baca kalau membunuh itu dosa. Tapi Tuhan bilang kalau marah dalam hati pun sudah itu dosa, dia bilang. Dan kemudian dia bilang, tinggalkan persembahanmu, pergi, damai dulu, pergi, forgive, reconcile dalam bahasa Inggris, barulah kamu datang. Maksudnya jangan kita simpan dendam. Itu pun sudah membunuh, saudaraku. Jadi banyak Kristen begitu. Wah, datang sembahyang, worship, pray. You expect God behave like, pretend like a Christian. Hipokrisi maksudnya ada topping mereka pakai. Itu perkataan maksud dia topping, dia berlakon. Tapi banyak lagi dendam dia simpan. Belum lagi dia beres itu offense. Tidak lagi dia pergi reconcile dengan orang itu. Jadi itu maksud ini dosa juga, saudaraku. Jangan kita bilang saya tidak membunuh, tidak mencuri, tidak apa. Tidak perlu sampai begitu banyak. Itu pun sudah dosa, saudaraku. Ada orang menyimpan dendam, tidak memaafkan orang lain. Ada kepahitan dalam hati mereka. Saudaraku, jangan kita memberi ruang bagi offenses, bagi salah faham, bagi perkara yang negatif menyerang kita sehingga dia memecah belahkan tubuh Kristus, saudaraku. Ada satu pepatah in English. Hypocrisy does to the ego what yeast does to the dough. It puffs it up. Kemunafikan mempengaruhi ego seperti yang dilakukan ragi pada dough. Dia mengembung, itu dough. Hipokrisi atau hipokrit, dia akan mengembungkan kita punya ego. Seperti itu yeast atau ragi, mengembungkan itu dough. Maksud dia menyembongkan diri. Di 1 Korintus 4, fasa 4 ayat 6, Rasul Paulus berkata, menyombongkan diri. It puffs it up. Kecil sikit saja itu ragi. Sikit saja. Dia merebak secara diam-diam, tapi meresapi itu dough seperti dosa. Seperti kemunafikan. Rasul Paulus pun ada bicara begitu kepada gereja di Korintus. 1 Korintus 5 ayat 6. Kamu tidak harus bermegah. Tentu kamu mengenal pepatah ini. Sedikit ragi mencemari seluruh adunan. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adunan yang baru. Sebab kamu memang tidak berragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Dia merujuk mereka balik kepada Keluaran 12 sebenarnya. Karena itu marilah kita berpesta. Pesta itu bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak berragi. Apa itu roti tidak berragi? Yaitu kemurnian dan kebenaran. Dalam teks ini bicara tentang kemurnian dan kebenaran di dalam Kristus, saudaraku. Maksudnya bukan saja kita buang itu dosa, buang itu ragi, kita harus juga pastikan, terima, kerap, seringkali roti tidak beragi kebenaran firman Tuhan ke dalam kehidupan kita. Kalaulah kita benar-benar sungguh-sungguh terima firman Tuhan, terbuka terima itu, roti tidak beragi dalam kehidupan kita, pasti banyak kali kita akan ditegur oleh firman Tuhan dan kita akan teruskan bersihkan lagi, ditegur, bersihkan lagi, ditegur, purge lagi. Amin. Amin. Kemudian ada satu ayat yang sangat special yang saya mau kamu tumpukan perhatian di ayat ke-39. Ini yang dia bicara. Mereka membakar roti tanpa ragi daripada adunan dibawa mereka dari Mesir. Adunan itu memang belum beragi. Memang dia belum beragi. Karena mereka diusir dari Mesir dan tidak boleh berlengah. Mereka diusir. Tidak boleh berlengah. Maksudnya bergesa-gesa. Mereka sudah ready untuk pergi kan. Mereka juga tidak sempat. Maksudnya, they don't have time. Dalam bahasa Inggris punya Bible cakap, they didn't have time, tidak sempat menyediakan bekal untuk kepala mereka. Maksudnya mereka tidak sempat untuk tambah ragi ke dalam itu dough. Nah, kenapa Tuhan membuat mereka tergesa-gesa? Apa sebabnya? Tuhan boleh bagi dia mereka relax, santai, sekejap, slowly. Kenapa mereka bergesa? Sehingga mereka tidak ada masa untuk masuk dough, itu ragi dalam itu dough. Maksud, apa yang saya dimaksudkan adalah mereka buat itu roti yang memang sudah diperintahkan jangan mereka masukkan itu ragi. Tapi ayat 39 memberi kita sesuatu yang sangat penting, di mana
Maksudnya, ada kemungkinan kalau mereka ada lebih masa, ada kemungkinan mereka juga tambahkan ragi. Tapi mereka nadai masa. Tidak ada masa. Usitek masa. Mereka harus bergesa-gesa untuk meninggalkan Mesir. Tak ada masa untuk tambahkan ragi. Maksudnya, saudaraku, janganlah kita memberi masa walaupun sedikit kepada dosa untuk bermula. Janganlah kita memberi masa langsung, jangan hiraukan itu dosa, bagi dia chance untuk bermula, dan langsung tak boleh kita bagi dia masa untuk bekerja dalam kehidupan kita, dan langsung kita jangan memberi chance untuk dosa itu berakar dalam kehidupan kita. Amin. Itu yang dimaksudkan. No time to sin, no time for sin. No time untuk berdosa, no time untuk dimula, no time untuk bekerja, no time untuk dia berakar. Kalau you nak bagi tahu orang, agak no time lah. Bagi tahu dosa, no time. Don't give time for sin to start to stay dan to steal. Iblis datang mencuri, membinasakan. Dosa datang mencuri kehidupan kita, saudaraku. Lekas, buang semua itu ragi. Haleluya. Jangan kita membenarkan fitnah. Ada masa terjadi dalam mulut kita, dalam hati kita. Jangan kita memberi masa kepada kebencian, langsung nadai masa. Jangan kita memberi masa bagi gosip, bagi kemarahan. Jangan kita bagi masa untuk dosa pembelahan berlaku, perselisihan. Tak ada masa, no time for that. Jangan kita masa bagi masa kedengkian, no time for that. Kesombongan, no time for that. Keangkuhan, no time, don't give time. Ketamakan, no time. Penipuan, jangan kasih masa. Iri hati, lagi teruk, jangan kasih masa. Hawa nafsu, no time. Jangan entertain. Jangan seperti Hawa. Kenapa kau sembang dengan si iblis? Oi, jangan kita bersembang dengan iblis. Terus halau dia keluar. Purge. Janganlah ada ruang masa untuk kemalasan itu mula dan sebagainya. Amin. No time for sin. Saat ia berakar, habis kita dibinasakan seluruh tubuh. Ini saudaraku dikasihi sekalian. Ramai orang mereka mau diselamatkan dari neraka. Betul? Amin. Kita tidak mau masuk neraka, kan? Siapa mau masuk neraka? Oh, saya mau masuk neraka, saya suka neraka. Nadai, tidak ada orang begitu. Pelik tuh orang mau masuk neraka, kan? Ramai orang mau diselamatkan dari neraka, tetapi mereka peliknya suka berperilaku seperti syaitan. Many people want to be saved from hell, but they like to behave like the devil. Nah, ini masalahnya. Mereka memberi masa kepada dosa. Mereka entertain itu dosa. Patutnya tak ada masa untuk ragi. Mereka kasih masa untuk ragi itu. So, many people, I want to be saved from hell, but I still want to behave like the devil. Itu masalahnya. Jadi, saudaraku, apakah tujuan Tuhan perintahkan bangsa Israel mesti makan roti tidak beragi dan selama 7 hari makan roti tidak beragi? Kan malam itu di mana tulah yang ke-10 itu anak sulung semua itu mati termasuk binatang, kan? Dan bagaimana bangsa Israel dapat selamat daripada itu roh maut datang? Mereka harus sembelih itu anak domba dengan darah, sudah kita bicarakan, disapu di pintu mereka itu. Nah, mereka akan selamat. Nah, kalau itulah tujuannya, habis dah, beres, itu Paskah. Kenapa Tuhan mau tambah lagi roti tidak beragi? Bukan saja begitu, Tuhan perintahkan mereka, bersihkan semua ragi dalam rumah kau. Nah, ini yang pelik. Tuhan, kalaulah, katakan saya itu orang Yahudi masa itu. Saya kan tanya, Tuhan kenapa? Kan kami akan pergi sudah, tidak akan tinggal di sini sudah. Kenapa masih mau bersihkan rumah? Buat apa? Kenapa biarlah saja semua ragi ini, kenapa mau bersihkan lagi? Pelik kan kenapa Tuhan perintahkan mereka bawa bagi, supaya mereka ingat suatu perintah yang sangat-sangat penting, di mana mereka harus perlu singkirkan kekotoran dan dosa-dosa dalam kehidupan mereka. Dan sama juga dengan kita hari ini, saudaraku. Tuhan bukan saja Dia ingin keluarkan kita dari neraka,
Tapi Tuhan juga ingin keluarkan syaitan itu, iblis itu daripada kita sebenarnya. Itu kuasa dosa. Keluarkan. Syukur kita bukannya hidup masa perjanjian lama, saudaraku. Sebab kalaulah kita hidup masa perjanjian lama, kita lihat, kita bacakan, tidak bersihkan itu ragi, tidak bersihkan, masih ada ragi lagi dalam rumah kamu, apa Babi bilang? Dilenyapkan. Serius, ragi saja. Ini bukan apa, dosa apa, tapi akan dilenyapkan. Ini ada satu simbol yang sangat penting untuk kita mengerti, saudaraku. Kita jangan mengambil ringan, pandang ringan itu kuasa dosa yang akan membinasakan kita, tubuh kita, bukan saja diri kita, tapi tubuh Kristus. Apabila kita mengizinkan semua ini, fitnah, perselisihan faham, kebencian, penipuan, bukan saja diri kita, tapi juga menjejaskan seluruh tubuh Kristus, saudaraku. Amin. Jadi kita harus berikhtiar, saudaraku, supaya kehidupan kita dibersihkan, purge dari segala dosa. Amin. Nah, bukan saja begitu. Perayaan roti tidak beragi itu berlangsung selama 7 hari sebenarnya selepas itu Paskah. Kenapa nak berpesta sebenarnya? Itu pesta, festival. Of course, berpesta. Bagi kita hari ini kita berpesta. Kenapa kita berpesta? Lepas itu Paskah dan Easter, sebab Tuhan telah memberi kepada kita juru selamat Tuhan Yesus Kristus yang telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa neraka, kuasa iblis, kuasa juga itu maut. Ya, untuk menyelamatkan kita daripada semua kuasa ini, Tuhan telah memberikan kepada kita Tuhan Yesus Kristus, juru selamat kita. Of course, kita celebrate, kita berpesta, kan? Bukan saja begitu, kita tahu betapa teruknya itu dosa. Betul tidak? Teruk sekali dosa. Namun begitu, Tuhan telah memberi kita pertolongan. Kita pasti dapat mengalahkan, menyingkirkan semua itu kuasa dosa. Amin. Kita celebrate, of course. Tuhan telah memberi kepada kita kebenaran di dalam Kristus untuk membentuk kita, kehidupan kita menjadi lebih seperti Kristus. Of course kita celebrate. Amin. Haleluya. Bukan karena kebaikan kita, tapi karena Tuhan kita yang baik, kita celebrate. Amin. Kenapa kita nak berpesta, celebrate? Sebab tidak mustahil lagi sudah untuk kita menyingkirkan kuasa dosa daripada kehidupan kita. It's not impossible. We can do that. That's why we celebrate. Karena kita ada kuasa salib Yesus. Amin. You see, perkataan tidak beragi dalam bahasa Ibrani matzo, roti tidak beragi yang dipakai dalam Keluaran itu. Perkataan asas dia sebenarnya adalah, karena asas matzo adalah to drain out, suck out, atau mengeringkan, atau menghisap keluar. That's what the word means. Maksudnya drain out sehingga satu titik itu dosa pun tidak boleh ada. Remove. Tapi juga dia bermaksud to be sweet, menjadi manis. Wow, luar biasa. Maksudnya Tuhan mau kehidupan kita menjadi manis. Siapa mau kehidupan kamu menjadi manis? Mau? Yes, menjadi manis. Seperti mana yang firman Tuhan berkata di Mazmur 119 ayat 103, betapa manisnya kata-katamu bagiku, lebih manis daripada madu bagi lidahku. Apa yang dimaksudkan? Kehidupan kita menjadi manis apabila kita memiliki, apabila kita terima, kita menyiram, shower ourselves dengan kata-kata firman Tuhan yang hidup, yang benar, yang manis. Haleluya. Menggantikan itu ragi. Amin. Haleluya. Siapa mau berpesta? Mau berpesta? Terlebih dahulu kita singkirkan ragi dalam kehidupan kita dan kita berpesta karena kita ada firman Tuhan yang hidup. Nah, kenapa 7 hari sebenarnya? Christmas pun 1 hari, mungkin ada 3 hari di kampung kita lah. Kenapa 7 hari? Ada sebabnya tertentu sih. Menyingkirkan dosa adalah suatu proses pengkudusan sebenarnya. Purging sin is a sanctification process. Nah, keselamatan ataupun salvation itulah masa kita membuat
pengakuan iman kita bahawa kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, yes, is one time. Tapi itu proses pengkudusan kehidupan kita atau sanctification mengambil masa, bukannya proses 1 hari, tapi mengambil masa. Sebab itu dia 7 hari setiap hari untuk dalam minggu itu. Alright? Isnin, Selasa sampai hari Ahad. 7 days. Is it every day? So that means is every day, setiap hari kita harus pastikan kita terima itu roti tidak beragi itu, the truth of God into our lives. Maukah hidup kita sungguh-sungguh dibersihkan, purge daripada segala kuasa dosa? Mau, saudaraku? Pulang kepada kita. Menjadi seperti orang Yahudi. Mereka buat itu berdekat Kemesh itu. Malam sebelum Paskah. Sungguh-sungguh datang minta Tuhan, selidikilah aku. Seperti Mazmur 139 berkata. Ada kalanya kita sendiri yang sembunyikan di dosa sendiri. Tapi kita datang kepada Tuhan dengan terbuka. Selidikilah aku, Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, akhir ini. Sebelum penjarahan, harus ada pembersihan terlebih dahulu. Kalau kita perhatikan itu susunan dia. Setelah Tuhan dia bicarakan tentang semua hal-hal roti tidak beragi itu, barulah datang itu penjarahan atau plundering. Look at the sequence. Kita taat kepada Tuhan dari segi singkirkan beragi dan terima yang tidak beragi itu. Kemudian barulah itu penjarahan Mesir mereka itu berlaku. Ayat 35. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta daripada orang Mesir barang-barang emas dan perak dan serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa Israel itu sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir. Wow! Nah, perkataan merampasi, translation yang memang terlampau sebenarnya, maksud dia plunder, mereka tidak rampas. Sebenarnya orang minta saja. Orang Mesir sendiri yang memberi mereka. Itu yang ditulis dalam firman Tuhan itu ya. Jadi Tuhan buat orang Mesir bermurah hati atau favorable. Orang Israel minta, mereka memberi saja. Nah, kita masih ingat kalau kita baca di Kejadian, di mana masa Yusuf, sebenarnya dia adalah masa dia menjadi seorang Perdana Menteri untuk Mesir. Mereka memang dalam keadaan yang memang berkeberadaan. Keluarga dia telah dia terima bawa ke Mesir, Yakub dan si keluarga dia, dan mereka memang hidup dengan baik sekali, tiada masalah. Tapi firman Tuhan berkata di Keluaran 1, sehinggalah setelah Yusuf meninggal, Raja Fir'aun yang baru, Mesir yang baru itu tidak kenal Yusuf. Oleh sebab itu, mereka telah memang merampas semua kemilikan orang Israel dan menjadikan mereka sebagai hamba, diperbudakan di Mesir. Alright? So, jadi sekarang apa yang Tuhan lakukan adalah Tuhan kembalikan segala yang sepatutnya milik mereka. Kerja banyak, kerja keras sekali, tapi gaji sikit. Memang mereka miskin sebab orang Mesir memang menindas mereka. Jadi sekarang Tuhan kembalikan segalanya daripada musuh penindas mereka itu kembali kepada orang Mesir. Is the word plunder, alright? Bukannya bunuh. Tidak, mereka bunuh itu orang Mesir. Tuhan yang akan buat begitu. Tuhan yang akan menghukum Mesir, tapi dia menjarah. Alright? So God caused them, Egyptians. Dia kembalikan kepada mereka. Take back apa yang musuh telah ambil. Berlebihan lagi sebenarnya. Ya, maksudnya God will turn everything back around. Alright? Mungkin orang yang mungkin bos kamu, mungkin klik kamu yang sedang menindas, menekan kamu, Tuhan akan kembalikan. You will get back. Terima balik apa yang telah kamu hilang. Mungkin kerjaya kamu, pekerjaan kamu, mungkin tanah kamu, mungkin keuangan kamu, mungkin kesehatan kamu, saudaraku. Mungkin juga orang kesayangan kamu dalam kehidupan kamu yang mungkin telah meninggalkan Tuhan. Tuhan akan kembalikan terbalik kepada kamu. Amin. Amin. Tapi terlebih dahulu, we start with what?
kita kena purge dulu, bersihkan. Sebelum itu plunder, menjara itu datang. Dan saya percaya, apabila kita taat seperti mana yang telah diperintahkan oleh Tuhan, kita datang kepada Tuhan, Lord, cleanse me, Lord, cleanse me. I believe you will bless me with this. Saya percaya Engkau akan berkati saya dengan, tapi terlebih dahulu kita minta Tuhan, purge us, bersihkan kita. Amin. Saudaraku, masa saya kecil dulu, saya memang bergaul dengan orang yang jahat. Sebenarnya saya dari keluarga yang hancur. Ramai jemaat kita di SIB Life memang tahu ini. Dan di mana bapa saya telah meninggalkan keluarga saya. Dan masa saya bergaul dengan orang yang salah dan saya mula bisa merokok, minum, judi dan sebagainya. Dan setelah saya mengenal Tuhan, masa saya kecil itu, setelah saya menjadi orang percaya, maksudnya saya belum lagi ada satu kerinduan ingin membaca Alkitab, mau mengenal Tuhan. Sehinggalah suatu hari Tuhan tunjuk kepada saya adanya kekotoran dalam hidup saya. Belum lagi saya bersihkan. Belum lagi saya purge. Itu tabiat-tabiat saya yang tidak bagus itu. Dan lepas itu saya bertobat, saya berdoa, saya minta Tuhan untuk tolong saya. Dan Tuhan kasih saya purge. Bersihkan semua itu. Serta-merta tidak ada saya ada itu minat, tiada selera untuk bisa rokok, berhenti judi dan sebagainya. Dari situlah saya mula ada itu kerinduan, ada satu appetite, satu selera untuk membaca firman Tuhan, untuk lebih mengenal Tuhan. Tuhan kembalikan apa yang Tuhan bagi saya itu setelah saya buat begitu. Kemudian masa saya sudah besar, saya bekerja dan sebagainya. Sebenarnya masa saya remaja, Tuhan memberi saya satu panggilan sepenuh masa. Tapi saya sudah lupa semua itu. Dan ada satu hal lagi sebenarnya yang itu ragi belum saya bersihkan, itu adalah isu kepahitan terhadap bapa saya. Saya memang benci bapa, tapi saya tekan dia, saya rasa saya tidak, tapi sebenarnya di dalam situ Tuhan selidiki hati saya dan Tuhan tunjuk kepada saya itu hal itu lagi satu biji lagi ragi yang kamu belum bersihkan. Dan lepas itu saya bertobat dan saya pergi jumpa dengan bapak saya dan saya memaafkan dia, ampuni dan sebagainya. Saya berdamai dan setelah itu barulah saya dapat mendengar dengan jelas Tuhan mula berbicara dengan saya. Dia mempersiapkan saya pada suatu hari nanti akan dipanggil masuk sepenuh masa. Sebelum itu langsung saya tidak. Dan kalau tidak, hari ini saya tidak berdiri berkhotbah di sini menjadi pastor. Tuhan bersihkan itu ragi. Dan yang terakhir ini, dalam awal masa saya mula bekerja, kehidupan sebagai seorang pekerja dulu sebelum saya jadi sepenuh masa, tiada orang sebenarnya mengajar saya banyak mengenai isu keuangan. Jadi saya masa itu seorang pemboros, tidak pandai mengurus wang, hutang, kredit card dan sebagainya. Tidak bagus sebenarnya kesaksian. Sehingga suatu hari Tuhan purge dia, bersihkan saya daripada dosa keuangan itu. Itu adalah satu dosa sebenarnya. Tuhan bersihkan saya, lepaskan saya daripada itu dosa itu. Dia purge saya. Wow, luar biasa kehidupan saya. Sehingga saya pendengar cerita hari ini, saya dapat hidup oleh iman. Hidup tanpa gaji, hidup oleh iman sebenarnya. Bagaimana boleh terjadi? Sebab itulah Tuhan kembalikan sehingga berkat menjadi berkelimpahan dalam hidup saya pun. Saya tidak mengerti bagaimana itu terjadi, tapi saya percaya bahawa setelah saya mengizinkan Tuhan untuk membersihkan, purge saya daripada itu dosa keuangan itu, satu belenggu yang ikat saya. Jadi saudaraku, mungkin saudara di sini kamu tidak ada penerobosan dari segi kehidupan keuangan kamu itu. Mungkin ada isu ragi di situ yang harus kita singkirkan, kita bersihkan itu, saudaraku. Amin. Kita nak breakthrough, ingin mengalami breakthrough dalam kehidupan kita, selebih dahulu kita harus minta Tuhan purge our life, bersihkan. Kemudian Tuhan akan memberi kita kuasa, favor untuk menjarah, mesir kita. Amin. Mari kita pejam mata, kita berdoa. Haleluya.
Saudaraku dikasih sekalian, saya percaya pagi ini kita harus meresponi kepada Tuhan. Minta Tuhan dedakan segala ragi, di mana kita nyalakan itu lilin seperti terang firman Tuhan, dan pergilah mencari setiap hal isu yang tersembunyi, itu ragi yang tersembunyi, dan kita harus minta Tuhan singkirkan, bersihkan, purge it dengan kuasa salib Tuhan Yesus, bukan kuasa kita sendiri, tapi kita harus minta Tuhan selidiki hati kita. Nah, seterusnya kamu bilang, "Pastor, susah sama mengalami penerobosan, tidak tahu kenapa." Tidak Pak, saya menjarah Mesir saya itu. Tidak saya mau dapat pelanda dan dapat kembali apa yang saya sudah hilang, saya rasa yang saya kekurangan itu. Kemungkinan besar belum lagi saudara membesarkan hidup kamu. Jadi kamu rindu mau melihat Tuhan memberi kepada kamu favor? Yes? Tangan atas hati saya mau doakan untuk kita. Haleluya. Yes Lord. Bapa kami surga, kami ucap syukur sebab firman-Mu yang hidup. Firman-Mu Tuhan yang bekerja, berkarya kepada kami Tuhan pagi ini, telah mendedahkan segala perkara-perkara yang tersembunyi dalam kehidupan kami. Hal-hal yang kami sendiri pun sudah sembunyikan dia, tapi Engkau dedahkan segala hal itu. Ragi-ragi dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau ingin singkirkan, bersihkan, buang semua itu perkataannya. Purge all of them. Dan saya percaya saat ini Tuhan sedang tunjuk kepada saudara. Yes, bagi tahu Tuhan apa itu ragi dia. Yes, come on, tell God. Namakan itu ragi. Apa itu dosa itu? Dan Tuhan akan bersihkan kamu. Saat ini juga lepaskan kamu daripada itu rantai-rantai belenggu itu dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, hancurkan segala rantai-rantai dosa itu. Lepaskan mereka daripada segala kekotoran ragi-ragi ini Tuhan dalam kehidupan mereka. Purge their life right now in Jesus' name. Dalam kuasa salib Yesus. Darah-Mu menyucikan mereka Tuhan. Saat ini menjadi orang yang baru, jiwa yang baru, hidup yang baru. Dan saya berdoa setelah ini berlaku, seterusnya Tuhan akan memberi kamu favor. Kamu akan dapat menjarah Mesir-mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Dia akan kembali ke dalam kehidupan kamu, sama ada kerjaya kamu, keuangan kamu, saudaraku, kesehatan kamu, termasuk keluarga, ahli keluarga kamu, dan orang kesayangan kamu. Tuhan akan kembali kepada kamu dalam nama Tuhan Yesus setelah kita mulai purge hidup kita daripada segala kekotoran, ragi-ragi. So Lord, I surrender your people to you right now. Serahkan mereka dalam tangan-Mu. Engkau yang bekerja berkadang kepada mereka Tuhan. Yes, yes, come on, ucap syukur saat ini. Minta Tuhan ubah hati kita. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hati, ubah hidup menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih
selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Haleluya. Ya Bapa kami di syurga, sentuh hati kami Tuhan, ubah hati kami Tuhan. Haleluya. Berikanlah kami hati yang baru. Semua yang lama sudah berlalu Tuhan. Semua ragi-ragi yang kotor, yang tidak bagus, semua yang kami tinggalkan, kami bersihkan dan buangkan dan bakar dia semua itu. Dan mulai hari ini Tuhan, kami ada hidup yang baru. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan bekerja dalam kehidupan kami dan menyebabkan Tuhan segala hal yang telah kami hilang itu, Engkau akan kembali kepada kami. Dan saya percaya Tuhan, hadirat-Mu, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu sentiasa bersama-sama dengan jemaat-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih sekalian, saya release life, blessing, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus saya release it kepada saudara. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan kejayaan, sukses. Tuhan akan menjadikan kamu lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia Tuhan. Haleluya. Terimalah shalom Tuhan yang sentiasa menyinari kehidupanmu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Jadi Tuhan, kami ucap syukur semua ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya mengasihi katakan amin. 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 Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. God bless you and bless your family. Dan saya percaya penyertaan Tuhan sentiasa bersama-sama dengan kamu dan keluargamu. Haleluya, setiap hari, 7 hari, dari Isnin sampailah ke Ahad. Amin. Nah, sebelum kita bersurai, saya mau mengingat kita, saudara, kalau boleh, sempat bolehlah kita join itu talk yang saya akan mengajar berkenaan dengan juggling atau struggling. Saya coba akan campur dengan dua bahasa. Ini suatu pengajaran yang saya rasa sangat bagus. Saya secara pribadi pun sangat diberkati kerana Tuhan telah menunjukkan kepada saya prinsip-prinsip Alkitab yang sangat bagus dan penting bagaimana kita mengurus kehidupan kita dengan cara yang Tuhan telah rencanakan kepada kita. Sangat luar biasa. Kalau kita tangkap prinsip ini, saya garanti kamu akan dapat satu kehidupan yang berjaya, yang dahsyat, luar biasa sekali ya. Jadi pastikan kamu berdaftar, bukan saja untuk kita di SIB Live, untuk semua orang, mana-mana satu yang kamu kenal dari kampung kan semua, kalau mereka mau join, daftar saja ya, daftar saja. Jadi kita terus berdoa. Saya beri dorongan saudara, jangan kita miss kita punya We Pray. Please, tolong, kita perlu berdoa secara berkorporat sebab ada kuasa yang luar biasa apabila kita berdoa berkorporat. Dan itu kuasa bukan saja untuk Tuhan menjawab doa kita secara korporat, tapi kehidupan kita juga akan menerima itu berkat, saluran berkat melalui pertemuan korporat jemaat Tuhan bersama. Amin. Jadi, see you soon. God bless you. So good to see all of you today. Alright, love you all. God bless you. Tuhan memberkati, Tuhan berperuan, Tuhan berkat Tuhan. Bye.